Tapi kita mulai dari ini aja ya, dari ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, baik. Di sini ada kalimat yang kita baca bi'salismu bacanya. Di pojok tuh ya. Tidak dibaca bi'sal
ismu. Ini di tajwid biasanya masuk ke bacaan gharib. Bacaan gharib. Kalau di qiraati istilahnya bacaan gharib. Gharib itu bacaan yang tidak lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara zahir kan bacanya bi'sal ismu kan? Nah, ini bacanya bi'salis. Di penjelasannya seperti ini. Dibacanya bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Kita bongkar dulu kalimat ismunya. Sebelum ada alif lam, maka asalnya apa ini? Ismu. Jadi kita tulis bi'sa al gitu kan ya. Kemudian ismu. Ini namanya hamzah apa di sini? Hamzah apa namanya? Hamzah yang ada ini tuh, yang ada shad kecil atau kecebong tuh. Masih ingat gak? Hamzah wasol. Nah, hamzah wasol di sini. Hamzah wasol itu kalau dia adanya di awal posisinya maka dibaca, ya kan? Tapi kalau posisinya di tengah dibaca nggak? Contoh nih, hamzah wasol di sini, gimana bacanya? Allah, ada ini kan? Tapi kalau dia posisinya di tengah, nah gimana bacanya? Wallah, nggak dibaca kan? Nah begitu hamzah wasol. Kalau dia posisinya ada di awal, maka dia dibaca. Nah, Allah. Tapi kalau sebelumnya ada waw umpamanya, maka ngilang, bukan wa Allah tapi wallah. Itu namanya hamzah wasol. Nah, kita kembali ke ini. Nah, tadi gitu ya. Lamnya sukun apa harokat awalnya? Sukun kan? Nah, bisa. Ini posisi jadinya di tengah apa di awal nih? Jadi di tengah dia karena ada kalimat ini. Kalau di tengah berarti ini dibaca nggak? Nggak. Terus coba gimana cara bacanya? Ini dibaca nggak jadinya? Nggak dibaca kan? Gimana bacanya? Bisa nggak kebaca? Susah bacanya kan? Nah, karena susah bacanya, maka harus, ini kan ada dua sukun nih. Satu, ini sukun kan? Kalau ada dua sukun nggak bisa dibaca. Makanya sukun yang pertama harus dikasih harokat. Harokatnya apa? Nah, coba sekarang baca, bisa nggak? Nah. Baca tidak sekarang? Bi'salismu. Kayak gini kan? Karena dia nggak terbaca. Nah, kayak gini bacanya. Bi'salismu, jadinya begitu. Jadi bukan dibaca bi'sal ismu, karena dia hamzahnya tadinya hamzah wasol. Jadi begitu kalau kita urai. Tapi kalau sudah jadi kayak gini agak kesulitan. Dibaca, kalau dibaca bi'sal ismu salah. Kenapa? Karena di sininya bukan hamzah koto. Kalau hamzah koto ini kan hamzah yang ada ininya. Jadi bentuk hamzah dalam Quran tuh ada yang begini, ada yang begini. Kalau ini namanya nih, yang ini hamzah wasol. Kalau yang ini namanya hamzah koto namanya. Hamzah koto itu dia dimanapun dibaca. Mau di depan, mau di tengah, dibaca dia posisinya. Dan cirinya ada ininya.
Tapi kalau hamzah wasal tadi saat di awal dibaca, saat di tengah posisinya nggak dibaca. Cirinya ada ininya. Terkadang ini juga disebut alif terkadang ya. Kan alif lam kata kita ya, bukan hamzah lam, alif lam. Terkadang posisinya jadi alif. Nah ini, karena ini adanya di kalimat isim, ismun gitu ya, di kalimat ismun ini asalnya, maka saat dia di tengah memang nggak dibaca. Kecuali kalau di sininya hamzahnya hamzah ini nih. Baru. Seperti contoh lain. Apa arti ismu itu artinya apa? Nama. Nama itu ismu kan? Gitu kan ya? Nama Allah gimana bahasa Arabnya? Nama Allah berarti dengan nama Allah gimana? Pakai bi, kasih bi. Ketika dikasih bi, ini terbaca nggak? Jadinya gimana bacanya? Ngilang tuh. Ini yang tadinya domah berubah jadi kasroh dia, karena ada huruf ba, huruf jar. Baca gimana? Bismillah. Tulisan Bismillah asalnya kayak gini. Asalnya mah, cuma kata para ulama likasrotil istimal, karena banyaknya digunakan, maka ininya dalam penulisan dibuang hamzahnya atau alifnya ya. Ini sebenarnya hamzah wasal. Nah, tulisannya kayak gini aja. Bismillah. Asalnya mah bismillah gitu. Asalnya dari kalimat ismu. Tahu nggak selama ini? Kita tahunya kan coba bismillah gini aja kan kalau nulis. Asalnya mah ada alifnya itu atau hamzah wasal. Nah, asalnya begini. Dikasih ba. Dihilangkan penulisannya karena memang tidak dibaca secara lafaz kan, nggak dibaca dia. Kalau selain bismillah ditulis kayak tadi itu, ini ditulis nih. Tapi untuk bismillah ini para ulama tidak menuliskan ini. Likasratil istimal karena banyak digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kenapa kasroh? Coba kalau dikasih fathah enak gak? Coba. Kan harokat itu ada berapa harokat? Ada A, I, O. Coba dikasih ganti dengan A. Gimana bacanya? Bi salasmu. Enak gak bi salasmu? Ini ada kaidah dalam nahwu itu, tapi tergantung kalimatnya. Karena ini masuk ke bab iltiqa as-sakinain. Iltiqa artinya bertemu, as-sakinain dua sukun. Dalam kaidah nahwu, kalau ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama harus dikasih harokat. Harokatnya apa? Harokat asalnya itu kasroh dia. Harokat asalnya. Harokat asalnya kasroh. Tapi ada juga yang fathah atau dhammah. Tapi ini bukan asal. Yang asal kasroh dia. Di lidah enak nggak? Enak bi salusmu, bi salismu, bi salasmu. Yang enak di lidah mana? Bi salis. Contoh lagi nih. Min. Sukun kan? Ini apa ini? Ada dua lam di sini. Dua lam, ha. Itu kan? Alif, lah, ha gitu. Lafaz Allah maksud saya. Tapi sudah dituliskan kayak gini ya. Dituliskan kayak gini. Udah jadi begini. Coba, ini ada dua sukun di sini. Sukun satu di sini, sukun alif lam. Di lidah enaknya kasroh, fathah, dhammah. Minallah apa? Minillah.
minallah kan. Kalau sebelumnya kasroh, maka dia fathah. Di sini sebelumnya apa? Fathah, maka setelahnya kasroh. Dibalik. Ini sekarang an. An. Sebelumnya apa ini an? Fathah kan ini? Fathah ya. Coba kalau lafaz Allah. Gimana? Ini ada dua sukun nih. Anallah pa anillah. Anillah. Kenapa anillah? Sebelumnya fathah, maka dia kasroh. Sebelumnya fathah, maka dia kasroh. Sebelumnya kasroh, maka dia fathah. Kebalikannya. Gitu. Dan terkadang juga dalam bahasa Arab itu enak-enak di lidah. Di lidahnya enak apa enggak gitu. Itu bahasa Arab itu memakai kayak gitu. Dalam ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalimat bi'salism itu karena ada dua sukun tadi ya. Sukun yang pertama di mana? Sukun pertama di mana? Di sini. Alnya, sukunnya kan lam. Al ismu kan alam sukun. Sukun yang kedua di sini. Berarti bertemu dua sukun. Kalau tidak dikasih harokat, tidak akan bisa dibaca. Makanya untuk bisa dibaca, dikasih harokat. Harokatnya harokat apa? Disesuaikan dengan di sini. Sebelumnya apa nih? Fathah. Berarti di sininya kasroh. Bisa dipahami? Ya begitu wallahu bishawab. Nah tadi terkait ini kalimat bismillah tadi ya, mungkin bisa dilihat penjelasan di YouTube kalau ada yang menjelaskan. Penulisan bismillah tadi kenapa dibuang alifnya? Harusnya ada kan? Harusnya gini. Bismillah harusnya ada ininya. Kenapa dibuang ininya? Apa tadi alasannya? Karena sering digunakan. Di kasratil istimal kata para ulama. Begitu kalau dalam nahwu penjelasannya. Tapi asli penulisannya ada ininya. Sebagaimana tadi di kalimat Allah ya. Apa Allah? Ada demi Allah menggunakan ba billahi. Nah gini tulisannya. Enggak disatuin gitu enggak. Tapi seperti ini. Kecuali di bismillah saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Qur'annya Qur'an pribadi, kalau belum ada penjelasannya di pinggirnya, dikasih ini sama kita. Tapi kalau ada sih alhamdulillah. Dan ini sudah lazim, biasa di buku tajwid mah ada penjelasan ini. Materi ini di Al-Mubarak kita masukkan di materi di buku keempat. Buku keempat. Insyaallah nanti akan ketemu. Setelah kita selesai buku ini, insya Allah kita masuk ke buku keempat, insya Allah. Makanya diantara manfaat belajar itu minimal kita tahu. Bagi yang sudah tahu menguatkan, gitu. Jadi lebih tahu lagi, lebih ingat lagi. Bagi yang belum tahu jadi tahu. Ya ada beberapa nanti insya Allah pada pelajarannya kita akan bahas ya, banyak insya Allah. Babnya bab tanwin. Tanwin itu ada berapa? An, in, un. Apa sih tanwin itu sebenarnya? Tanwin itu masuk ke harokat apa bukan? Kan ada harokat, ada sukun, ada tanwin. Tanwin masuk ke harokat atau tidak? Harokat ada berapa jadinya? Kalau harokat mah ada 3. A, I, U. Tanwin bukan harokat. Tanwin ini masuknya ke nun sukun dia. Jadi definisi tanwin itu adalah nun sukun. Gimana bacanya? An. Ini un. Sama kan? An. In. Un sama. Makanya ada hukum. Aslinya ini, cuma nggak ditulis kayak gini, ditulisnya kayak gini. Aslinya ini. Makanya definisinya tanwin adalah nun sukun. Nun sukun asalnya. Yang nempel di kalimat isim. Kalimat isim kata benda.
Contohnya masjidun, ya kan? Nun sukun yang nempel di kalimat di akhir kalimat isim. Dibaca tapi tidak ditulis. An-nya itu terbaca, dun dibaca, tapi tidak ditulis. Artinya tidak ditulis kayak gini. Nah, nggak begitu. Masjidun, asalkan gitu ya. Nah, begitu asalnya mah. Tapi dia diganti nun matinya itu dengan tanwin. Jadi definisi tanwin adalah satu, kalau bahasa Arabnya nunun sakinatun. Yang kedua, talhaqu akhiral ismi. Yang ketiga, lafdhon la khattan. Kalau diterjemahkan, nun mati atau nun sukun ya, atau nun mati lah. Nun mati nempel, ini bahasa bebas saja, di akhir kalimat isim. Kalimat isim itu apa tadi? Kata benda diantaranya ya, mau pulpen, karpet, mau apa pun benda itu. Dibaca tapi tidak ditulis. Nah, kurang lebih begitu. Sebenarnya bukan ada 3 definisi, bukan. Sebenarnya ada 1 panjang ke sana. Tanwin adalah nun mati yang nempel di akhir kalimat isim, dibaca tapi tidak ditulis. Tapi kalau dipanjangin begitu, ngapalinnya susah, ya kan? Maka sama kita dipotong-potong biar difahami. Pertama, dia nun mati, berarti tanwin asalnya nun mati. Di mana posisinya? Nempel di akhir kalimat isim. Berarti kayak tadi nih, dibaca dun, itu dibacanya terasa di lidah kita baca dun kayak gini nih. Tapi tidak ditulis nunnya, ditulisnya kayak gini. Itu bisa dipahami sampai di sini dulu, ya. Kita masuk ke ayat. Apa tadi? Qul huwallahu ahadun. Terus di sini apa nih? Allahus samad. Ini apa namanya nih? Hamzah apa? Hamzah wasal. Di sininya sukun kan? Al kan? Ya. Sekarang kita akan baca apa? Langsung. Ya. Untuk membacanya, coba bisa terbaca nggak? Nggak kebaca. Makanya kembalikan ke definisi tadi. Apa definisinya tadi? Tanwin itu nun sukun. Maka jadikan dia di sini nun sukun. Ketika nun sukun berarti sama juga nggak kebaca kan? Tadi masuk ke kaidah. Apabila ada 2 sukun bertemu, maka sukun yang pertama dikasih harokat. Harokatnya apa? Harokatnya yang asli kasroh. Maka dikasrohkan di sini. Gimana bacanya? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Baru terbaca. Ini banyak di Al-Quran, banyak seperti ini. Contohnya juga jazaan al-husna. Sama dia prinsipnya. Kalau jazaan husna, orang kalau nggak belajar bacanya gimana kata dia itu? Dibaca jaza al-husna, bingung karena dia tanwin. Jazaan al-husna, nggak enak. Gimana bacanya itu? Nah, kembalikan. Ini kan tanwin. Berarti tanwin itu apa artinya? Nun sukun, tulis nun sukun. Jadi, nah seperti ini. Berarti ada 2 sukun di sini. 2 sukun. Kalau ada 2 sukun berarti gimana tadi? Sukun yang pertama dikasih harokat. Harokatnya apa? Disesuaikan. Kalau dia sebelumnya fathah, berarti dia kasroh.
Jazaanil husna, begitu. Jazai nggak bisa. Jazainal, kan jazaan asalnya, nggak bisa dirubah kata tanwinnya. Iya, tanwin itu bisa an, in, un. Yang in juga ada, Contohin apa? Kayaknya di surah Al-Hajj, ada surat Al-Hajj. Coba punten, surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj itu dalam satu ayat ada 2. Nah, di ayat ke-11. Oh, tapi di sini tanwin semua ya. Coba lihat di ayat 11, punten. Halamannya 333 ya. 333 kayaknya. Coba halamannya 333. Ayatnya 11. Ada? Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu, terusnya gimana bacanya? Ya. Ini kalau di Quran Arab tidak ada nun kecil, tapi di Quran Indonesia ada semua. Di situ ada kan? Di Quran Arab nggak akan pernah ketemu. Kemudian ada nun kecil nggak di situ? Nggak ada, karena dia itunya Arab ini ya. Tanwin kan? Ya, tanwin. Tannya domatain. Ya. Ada kalimat khairun ketemu dengan tok sukun. Sama dia, prosesnya sama. Berarti ada kalimat khairun. Ya. Itma'an nabi. Gimana bacanya? Orang kalau nggak belajar bacanya gimana? Khairut, ya kan? Khairut, dibuang tanwinnya. Padahal ada tanwinnya. Makanya kembalikan, apa itu tanwin? Adalah nun sukun. Rubah dulu ke nun. Nah, berarti ada 2 sukun di sini. Gimana kaidahnya? Apabila ada 2 sukun, maka sukun pertama dikasih harokat. Harokatnya apa? Sesuaikan. Kalau dia dhammah atau kasroh, tadi itu fathah, dikasrohkan. Gimana bacanya? Khairunil ma'an nabi. Sama dengan fitnatunin qalaba. Istilah terusnya. Pokoknya tanwin saja. Ada di ini, kita kumpulkan beberapa, agak banyak juga ya, di buku keempat. Materinya ada di buku keempat. Ya? Yang mana? Tanwin. Kan khairun. Kalau di Quran Indonesia dibuang tanwinnya. Di Quran Indonesia dia langsung dikasih nun kecil aja. Karena kalau dikasih tanwin nanti bingung bacanya. Jadi dikasih langsung jadi. Kalau di Indonesia karena ada nun kecil, makanya disebut dengan nun wiqoyah namanya. Makanya kalau di tajwid biasanya disebut ini nun wiqoyah katanya. Kalau kata para ulama, saya pernah bertanya ke Syekh Hisham Abdul Bari, beliau dari Mesir, tentang nun wiqoyah. Kebingungan dia. Kata dia nun wiqoyah katanya. Langsung nyari-nyari di HP dia nun wiqoyah di internet. Nun wiqoyah mah kayak gini katanya. Nun wiqoyah itu memang ada dalam pembahasan nahwu. Tapi contohnya bukan contoh ini. Nun wiqoyah itu nun untuk menjaga agar tidak berubah kalimatnya. Contoh nun wiqoyah ini gini.
Doroba. Doroba itu artinya dia telah memukul. Dia telah memukul, kalau ini dia telah memukul Muhammad. Gimana? Iya, kalau itu kalau pakai bahasa kalau fi'il mudhari ya. Ini fi'il madinya yang sudah lalu. Halus doroba, kalau doroba Muhammadun, ya Muhammad telah memukul. Doroba Muhammadun kalban, umpamanya. Jangan Muhammad lah, kayak takut Rasulullah ya. Ya. Doroba Zaidun kalban, anjing, ya kan? Ya. Kalau Zaid telah memukul saya, gimana? Zaid telah memukul saya. Doroba panjang, berarti dua orang telah memukul. Ya. Jadi untuk saya itu menggunakan ya, namanya ya mutakallim. Ya mutakallim ditaruh di mana? Di sini. Jadi Zaidun telah memukul saya. Karena kalau dalam bahasa Arab kan menerjemahkannya ini dulu nih baru ke sini dia. Nah, kalau iya ditaruh di sini, jadinya gimana? Dorobai Zaidun. Nggak enak di lidah, dorobai. Kalau ini yang diganti ke sini, jadi dorobi Zaidun. Jadi nggak enak dorobi. Karena doroba itu fi'il madhi, dia harus terbaca doroba, nggak boleh dorobi. Makanya biar dorobanya terbaca doroba dan tidak dibaca bai, maka muncullah nun wiqayah namanya. Dikasih nun di sininya. Nanti dorobani. Dorobani Zaidun. Ini disebut dengan nun wiqayah dalam bahasa Arab. Tapi tidak di sini posisinya, kalimat tanwin sebenarnya. Dulu kita di buku pertama, saya menggunakan istilah nun wiqayah mengikuti penjelasan tajwid Quran Indonesia. Tapi setelah saya tadi bertanya ke Syekh Hisham dan dia kebingungan, akhirnya saya rubah itu penjelasannya seperti yang barusan. Jadi masuk ke namanya iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun. Jadi kalau ada kaidah nih, ada sukun dua bertemu, maka sukun yang pertama harus dikasih harokat biar dia bisa terbaca. Nah, begitu. Jadi asalnya khairun, berarti kembali ke tanwin. Cuma di Indonesia tadi dihilangkan. Jadi ketika dihilangkan nggak ketemu. Sama dengan di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi ada hukum saktah kan ya? Saktah juga belum kita bahas, nanti di buku keempat insyaallah. Ada saktah alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, dan seterusnya ya. Ada kalimat iwaja. Ini bulatan nih ayatnya. Qayyima. Ya. Saya nulis di buku Al-Mubarak kalimat bahwa saktah di sini untuk menghindari bacaan ikhfa. Jadi harus dibaca iwaja, jangan iwajang. Terutama ketika akan diwasal. Kalau dia sedang waqaf sih nggak jadi masalah karena terbacanya iwad. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdul kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Nggak ada tanwin, nggak ada ikhfa, nggak ada masalah. Artinya nggak berubah. Tapi kalau kita akan membaca wasal, nah disinilah kita harus menghindari ikhfa. Jangan dibaca iwajang qayyima.
Harus dibaca jangan dibaca ikhfa. Terus gimana nggak dibaca ikhfa? Wong ini tanwin ketemu qaf, maka cara bacanya dibaca mad iwad aja, tapi berhenti sejenak baru masuk. Makanya dibacanya iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Di sini tidak dibaca ikhfa. Kata saya, kenapa? Karena tanwin bertemu dengan qaf. Nah, ibu-ibu pada nanya, mana tanwinnya? Saat katanya nggak ada tanwin. Kok dibaca ikhfa sih? Kenapa? Karena di bukunya atau di Al-Quran tertulisnya kayak gini. Di Quran Indonesia. Coba lihat surat Al-Kahfi. Tertulis tanwin apa fathah saja? Tanwin. Oh, berarti lain lagi cetakannya tuh. Kalau di Indonesia itu mad iwad sebenarnya. Iya, itu dia sama asalnya kan iwajun artinya bengkok. Iwajun artinya bengkok. Dia iwaja, asalnya iwajan asalnya tuh. Sehingga ini ikhfa jadinya. Tapi mungkin karena saktah tadi mungkin dihilangkan. Makanya tadi ibu-ibu bilang, mana Ustaz katanya tanwin, yang nggak ada tanwin di sini. Karena ditulisnya tanpa tanwin. Sebenarnya di situ ada tanwin an sebenarnya, Mas. Cuma biar orang berhenti ja saja barangkali ya, itu ijtihad saja. Ijtihad ulama Saudi mungkin ya. Kayak tanda wakaf juga ijtihad, sehingga tanda wakaf itu beda-beda tiap cetakan tuh. Mesir, Saudi, Indonesia, wakafnya beda-beda. Ya. kalau saktan itu boleh bernapas apa? Ada istilah wakaf, ada saktah. Jadi wakaf itu berhenti dan nafas. Kalau saktah berhenti, enggak nafas. Dan ada 4 tempat di Al-Quran. Ya? Ya. Untuk surat Al-Kahfi bisa dibaca dua cara. Bisa dibaca tanpa saktah, berarti berhenti di sini. Iwaja. Tapi kan baca Quran bisa diwasol. Nah, saat diwasol kita harus menghindari ikhfa di sini karena ketemu dengan qaf. Tadi ketemu qaf, ikhfa. Kalau dibaca ikhfa nanti maknanya enggak tepat. Makanya biar maknanya tepat, maka disaktahkan di sini. Kalau mau lanjut. Surat Al-Ikhlas. Disambung, lanjut aja gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Jadi jangan dibaca qul huwallahu ahad. Terus berhenti, nggak nafas. Atau kadang suka gitu kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dia nyambung salah. Kalau nyambung itu berarti dia konsekuensinya harus membaca semua harokatnya. Kalau nyambung, kalau dibaca disambung itu diwasal. Kalau diwakaf maka disukunkan. Qul huwallahu ahad, nafas. Allahus samad, nafas. Lam yalid wa lam yulad, nafas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nafas. Itu namanya waqaf. Waqaf, 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 waqaf. Nafas. Iya. Kalau kita bilang begini, qul huwallahu ahad, enggak nafas kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu namanya saktah. Tapi saktah bukan pada tempatnya. Tidak ada saktah di sini. Saktah itu hanya ada 4 tempat dalam Al-Quran. Menurut hafaz yang sedang kita pelajari ini, tidak boleh. Kalau ada orang yang baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, tapi dia enggak nafas, lanjut aja, itu salah bacaannya. Kalau mau dilanjutin, dia harus harokatnya dibaca sama dia. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam, langsung begitu. Kalau diwakaf harus diwakaf semua tadi.
Enggak juga. Kalau umpamanya nih ayat 1 dengan 2 ayat 1 maksudnya gimana tadi? Wakaf semua. Ya, apa harus wakaf semua atau Enggak mesti. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ayat 1 dengan 2 kita sambungin. Tapi setelah itu kita berhenti, enggak jadi masalah. Tapi kan kadang-kadang di Al-Fatihah itu Ar-Rahman, Malik Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Mima liki. Kadang disatuin boleh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah itu dia habis napasnya. Kalau dia kuat mah sampai waladhdallin sama dia. Cuma kan nggak kuat. Siapa yang kuat sampai waladhdallin? Akhirnya berhenti di situ. Setelah itu baru wakaf nggak jadi masalah. Jadi digabung udah jadi masalah dalam satu ini. Tapi kalau dia bisa, kadang yang nafasnya panjang tuh saya lihat di YouTube baca ad-duha tapi pakai yang lagu-lagu itu. Dari ad-duha wa syamsi wa duhaha sampai selesai. Nafasnya kuat entah gimana caranya itu. Itu kan berapa harokat itu. Kalau satu ayat panjang gitu ya, berapa harokat? Kita ada 6 harokat aja itu. Waladhdall kan nggak nyampe. Dia kan berapa harokat itu satu ayat dijadiin satu sama dia. Panjang itu. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Yang gimana? Ayat keempat. Ketiga keempat. Cara wasolnya. Lanjut aja. Lam yalid wa lam yulad wa lam. Lanjut aja. Ya. Coba di situ di kalimat ahadun di ayat keempat, kalau di Quran Timur Tengah dia ada mim kecil. Mim kecil menunjukkan iklab. Iklabnya kemana? Iklab ke bismillah. Kalau mau karena boleh 2 surat dijadiin satu boleh. Kalau nafasnya kuat dari awal boleh. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahadum bis gitu. Tapi tidak boleh kita mulai dari akhir kemudian masuk ke ini, nggak boleh karena nggak ini apa namanya ini nggak jelas itunya. Dari awal. Maksudnya kalau ada pertanyaan kok di sini di ujung dal ada mim kecil. Mim kecil kan menunjukkan iklab. Iklabnya kemana? Nah iklabnya masuk ke kalimat bismillah ini. Ya. Allah alam. Insya Allah nanti pada saatnya akan ketemu banyak. Ya. Nanti materi ini mungkin kan lupa lagi nih. Nanti pas kita bukunya, ingat lagi nanti. Di bukunya contohnya saya perbanyak. Jadi tanwin itu adalah nun sukun atau nun mati. Makanya ada hukum nun mati dan tanwin, gitu kan? Disatuin. Baik, jam 9 kita praktek tilawah, enggak? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن Ditahan, nun bertasdid. Dhanni. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Di situ punten. Di situ harus hati-hati karena do dengan dho menyatu, berdekatan. Do adanya di mana? Samping kan? Dho adanya di mana? Di ujung. Nah, pindah dari samping ke ujung tuh. Kalau tidak sama nanti. Inna ba'dadhdhon bisa gitu. Bisa ba'dadhdhon bisa begitu. Nah ini ba'dadhdhon.
Ba'dadh-dhon ya Ustaz. Jadi masuk ke samping dulu, masuk ke depan dhon. Ya. Sama dengan angqadha dhahraq ya. Alladzi angqadha kemudian dha. Nah, itu. Ini hati-hati maksud di sini. Inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtam ba'dukum. Enggak ditahan. Ba'nya biasa aja. Wala yaghtabba enggak yaghtabba gitu. Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhib ahadukum ada bu'nya kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitam fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Ya ayyuhan nasu Nanya panjang nasu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna kullam jangan ditahan. Kullam tu'minu walakin kunu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum say'a. Kum yang terakhir jangan ditahan. Wala yalitkum wa rasulahu la yalitkum min a'malikum say'a. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allah bidinikum yang panjang wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Nun jangan ditahan di situ. An aslamu. Ulang coba dari awal. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Jangan ditahan lagi. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in I-nya maknya panjangan.
lil imani in kuntum shadiqin. Mimnya yang ditahan. In kuntum Ingnya nun ketemu kaf, bunyi angnya kayak nangka ya. In kuntum in kuntum tungnya shadiqin. belum ditahan tuh. Dia harus ditahan ikhfa itu. Yang In kun itu harus sama bunyinya. in kuntum shadiqin. Nggak nangka itu masih ikhfa dia. Ya. Aja. Nggak nangka. Nangka. Ing. Iya, ing gitu ya. Mingkem, harus mingkem. Mingkem. Belum nangka ya. Innallaha ya'lamu Kurang. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Yang ditahan ada berapa yang ditahan? Dan nun mati. Yang nun mati dulu. Ikhfa hakiki. Idgham bi gunnah iklab. Di nun di mim. Ikhfa syafawi, idgham syafawi. Di luar itu gunnah musyaddadah. Ini aja tahan mah cuma 6. 6 aja. Sisanya enggak ditahan. Idhar safawi enggak langsung cepat. Tadi lam qatful lam itu kan idgham mutamatsilain ya. Di ayat berapa tadi itu? Ayat ke-17. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la, langsung gitu, jangan qul la, bukan pada tempatnya ditahan. Qul la, tekan aja seperti biasa. Baik, lanjut silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'ani dzil majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Tahan. Idar apa mim ketemu mim. Bal ajibu an Angnya kurang ditahan. Bal ajibu anja. Bal ajibu an ja'ahum mundirum. Ada dua tuh ditahan. Pertama hum mim ketemu mim dengan mim nun ketemu zal. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Ya. Wa qala al-kafiruna hadza syai'un Tanya panjang amat. ajib. Ha dengan za harus sama. Ulang faqala. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna Kun tahan. turaba. Nun bertasdid, ditahan. Aidza mitna wa kunna turaba. Dzalika raj'un ba'id. Ya. Qad alimna ma. Nanya kepanjangan. Qad alimna ma. Wa indana kitabun hafid. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi. Kenapa ditahan? Hah? Yang ditahan. Ulang. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Ya. Afalam yanduru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha. Nun bertasdid, ditahan. Wa zayyannaha. Wa zayyannaha
وما لها من فروج min furuj وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا ditahan. ونزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به. Di situ banyak ditahan tuh. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ada berapa tuh? Banyak. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا به. فأنبتنا به جنات وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا jangan mantul. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi balatan maita kadzalikal khuruj kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi wa thamud. kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi wa samud. Sinya pendekin. Wa ashabur rasi wa thamud. kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adu wa fir'aunu wa ihwanul lut wa ashabul aikati wa qaumun nuba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Afa'ayina bil khalqil awal. Tekan. Afa'ayina bil khalqil awal. Balhum fil
balhum fil labsim min khalqin jadid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anishimali qa'idun. Berhenti aja ya. Wa anishimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'atna sakratul mauti bil haqqi. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri wa nufiha fi suri dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wasyahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghidaka fabasharukal yawma yawmal hadid. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'ilil khairi mu'tadim murib. Pokoknya harus kedengar. Murib. Manna'ilil khairi mu'tadim murib. Lilladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil adzabi syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Nidkhulha bisalam. Udkhulha bisalam. Udkhulha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asaddu minhum bata'san fanaqabu fil bilad. Hal mim mahis. Inna fi zalika lazikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wa ma massana min lugub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabbih huwa adbaros sujud. Wastami yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Yauma yasma'una sayhata bil haqq. Zalika yaumul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yauma tashaqqaqul ardu anhum siro'a. Zalika hasyrun alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar. Fazakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Mainnya ditahan. Fazakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Punya kenapa dipanjangin? Fazakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kenapa Mas ya? Punya pendekin. Fuwa. Fadzakir bi Qur'an. Bil. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'u. Lawaqi'. U-nya enggak aja enggak. Wa innad dina lawaqi'. Wa innad dina lawaqi'. Wal sama'i dhatil hubuk. Innakum lafi qurrin wa innakum lafi. Ini ada wawunya. Wa innakum lafi. Enggak ada wawunya.
Jangan wa'i tapi i aja. Oh ya, subhanallah. Innakum lafi qawlim mukhtalif yufaku anhum man ufik Qutilal kharrasun alladina hum fi ghamradin syahun ya alladina hum fi ghamradin syahun yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahju'un ja'un ya kanu qalilan minal laili ma yahza'un wa bil azhari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil 'ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil samai rizqukum wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbil samai wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum yang tangtikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kuluna faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
Baik, sudah selesai. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.